Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bencana, yaitu Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal, MKM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai pedoman sistem informasi dan komunikasi penanggulangan krisis akibat bencana. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Aisyah Gusti Hanifah, Amelia Rahmadita, Aulia Ulhumami, Delvi Astriandini, Diana Putri Adila, Diva Damar Edaza, Fatia Sawitri, Faiza Afrionita, Hanadia Karlina, Hafifah Sri Clara, Husna Hamalia, Rahmadina Novia, Ratu Koisha Desma, Rifa Akbar Rizaldi, Rizka Wahyuni Fauzi, Saskia Ferus Fernando, dan Salsabila Zartin. Untuk topik pembahasan pada hari ini terdiri dari yang pertama, pengertian bencana dan upaya penanggulangan. Yang kedua, definisi dari sistem informasi dan komunikasi penanggulangan krisis akibat bencana. Yang ketiga, kondisi sistem informasi pada saat bencana. Yang keempat, jenis informasi dan waktu penyampaian. Yang kelima, sumber informasi. Yang keenam, alur mekanisme penyampaian informasi, lalu pengelolaan data, dan pengorganisasian. Untuk materi pertama mengenai pengertian bencana dan upaya penanggulangan akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka disilakan. Nah, yang pertama ada pengertian bencana, upaya penanggulangan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanggulangan bencana adalah mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik, dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi, sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, selanjutnya ada definisi SIPK-AB. SIPK-AB adalah Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. Jadi SIPK-AB ini adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi terkait dengan upaya penanggulangan krisis akibat bencana menurut Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2013. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Husna. Kepada Husna disilakan. Baiklah, selanjutnya kondisi sistem informasi pada saat bencana. Komunikasi risiko ialah sebagai cara pelaku yang berbeda, individu, kelompok, dan lembaga berkomunikasi secara bergantian dengan orang lain tentang apa itu risiko dan persepsi risiko serta cara menangani risiko menggunakan media yang berbeda. Sedangkan informasi risiko ialah komunikasi yang efektif bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi potensi kerugian. Salah satu sarana penting dalam sebuah pos informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah radio komunikasi. Karena kejadian bencana seringkali melumpuhkan sarana publik, termasuk sarana komunikasi seperti telepon seluler, faksimili, dan internet. Sedangkan pos informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana ialah unit fungsional yang dibentuk untuk mengelola informasi dan komunikasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Pengelolaan informasi dan komunikasi pada saat bencana memerlukan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan.
Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang memadai yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital dari sebuah pos informasi. Yang dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Husna. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Kepada Rifa dipersilakan. Baik, selanjutnya itu jenis informasi dan waktu penyampaian. Terbagi atas dua, yaitu prabencana dan saat dan pasca bencana. Yang pertama, pada saat prabencana, jenis informasi yang dibutuhkan yang pertama, peta daerah yang rawan bencana, data sumber daya, tenaga, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu informasi dikumpulkan setahun sekali pada bulan Juli Agustus. Saat dan pasca bencana, jenis informasi yang dibutuhkan yang pertama, informasi pada awal terjadinya bencana. Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana disampaikan segera setelah kejadian awal diketahui dan dikonfirmasi kebenarannya. Meliputi yang pertama, jenis bencana dan waktu kejadian bencana, lokasi bencana, data geografis, jumlah korban, lokasi pengungsi. Yang kedua, informasi penilaian kebutuhan cepat. Penilaian kebutuhan cepat penanggulangan krisis akibat bencana dilakukan segera setelah informasi awal diterima. Yang ketiga, informasi perkembangan kejadian bencana. Dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan informasi penanggulangan krisis akibat bencana. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah sumber informasi. Sumber informasi pada prabencana yaitu melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dari rumah sakit, instansi terkait, dan juga puskesmas. Pada saat dan pasca bencana, informasi pada awal kejadian bencana ditulis melalui form B1 dan form B4, yang bisa berasal dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, Dinkes Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan lintas sektor. Baik, terima kasih kepada Amel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Kepada Faiza, disilakan. Baik, selanjutnya sumber informasi saat dan pasca bencana, yaitu informasi pelayanan kebutuhan cepat diisi melalui form B2 yang bersumber dari masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan lintas sektor. Selanjutnya yaitu informasi perkembangan kejadian bencana diisi melalui form B3 yang bersumber dari puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faiza. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada mengenai alur mekanisme penyampaian informasi. Yang pertama ada informasi prabencana. Pada informasi prabencana ini, informasinya terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah ada. Adapun alur penyampaian informasi kesiapsiagaan sumber daya penanggulangan krisis akibat bencana berawal dari puskesmas atau rumah sakit umum setempat yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Lalu informasi ini berlanjut ke Dinkes Kabupaten atau Kota. Dari Dinkes Kabupaten atau Kota, informasi diteruskan ke Dinkes Provinsi. Dan dari Dinkes Provinsi meneruskan informasi ke Setjen Depkes yang berkoordinasi dengan Ditjen dari badan di lingkungan Depkes. Setelah dari Setjen Depkes, informasi akan bermuara pada Menteri Kesehatan. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang alur penyampaian informasi saat terjadi bencana secara langsung. Langkah pertama, penyampaian informasi secara langsung saat terjadi bencana adalah
Dinkes Kabupaten Kota mengkonfirmasi adanya bencana pada puskesmas atau masyarakat lokasi bencana. Selanjutnya, Dinkes Kabupaten Kota menginformasikan kepada Dinkes Provinsi, lalu Dinkes Provinsi menginformasikan kepada Serjen Depkes PPK. Sebelum itu, Serjen Depkes PPK mengkonfirmasi adanya bencana pada Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten Kota. Selanjutnya, Setjen Depkes PPK menyampaikan informasi pada Ditjen dan Badan di lingkungan Depkes, dan Setjen Depkes PPK juga menginformasikan kepada Menteri Kesehatan bahwa terjadinya bencana. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara. Kepada Clara, disilakan. Baik, selanjutnya alur penyampaian informasi perkembangan PKAB. Bisa kita tengok pada gambar di samping, informasi perkembangan disampaikan secara berjenjang, mulai dari institusi kesehatan di lokasi bencana ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Provinsi ke Depkes melalui PPK dan dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Clara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan data. Langkah pertama dalam pengelolaan data yaitu pengumpulan data. Pengumpulan datanya yang pertama itu jenis data. Jenis data ini berupa yang pertama data bencana, yang kedua data sumber daya seperti sarana, tenaga, dan dana, yang ketiga data sanitasi dasar, yang keempat data upaya kesehatan penanggulangan bencana, yang kelima data status kesehatan dan gizi, dan yang keenam data mengenai masalah pelayanan kesehatan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Kepada Novia, disilakan. Baiklah, selanjutnya peran institusi dalam pengumpulan data sumber daya. Yang pertama, Puskesmas mengumpulkan data bencana, sarana, tenaga, dan dana, lalu sanitasi dasar, upaya kesehatan, penanggulangan bencana, status kesehatan dan gizi, serta data mengenai masalah pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, rumah sakit mengumpulkan data pelayanan kesehatan rujukan, korban bencana, dan sumber daya kesehatan. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengumpulkan data bencana, masalah kesehatan, dan sumber daya kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit. Yang keempat, Dinas Kesehatan Provinsi mengumpulkan data bencana, masalah kesehatan, dan sumber daya kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau dari rumah sakit. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan data. Yang pertama, Puskesmas melakukan pengolahan data mengenai masalah kecenderungan dan melihat untuk besaran kesehatan, permasalahan kesehatan untuk peningkatan pelayanan. Yang kedua, Dinkes Kabupaten atau Kota melakukan pengolahan data dari Puskesmas dan rumah sakit mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, dan sanitasi dasar untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Yang ketiga, Dinkes Provinsi melakukan pengolahan data dari Dinkes Kabupaten atau Kota dan Rumah Sakit Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan sumber daya untuk kebutuhan permasalahan kesehatan, pelayanan kesehatan untuk merumuskan kebutuhan bantuan. Yang terakhir, PPK melakukan pengolahan data dari Dinkes Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan, dan merumuskan kebutuhan bantuan bersama dengan unit terkait. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ica. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvi. Kepada Delvi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang penyajian data terbagi menjadi 4. Yang pertama itu Puskesmas melakukan penyajian data masalah kesehatan dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain. Yang kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi melakukan penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, PPK melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, dan dimuat dalam website, dan lain-lain. Dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Delvi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang penyampaian. Informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan menggunakan yang pertama kurir, yang kedua radio komunikasi, yang ketiga telepon, yang ketiga faksimili, keempat email, dan yang terakhir SMS. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu dipersilakan. Kedudukan dan alur informasi kedudukan. Pos informasi adalah unit pelaksanaan fungsional di Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada kepala seksi yang menangani penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Berikut bagan kedudukan dan alur dari pos informasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu struktur, tugas, dan fungsi dari pengorganisasian. Dapat dilihat pada slide terdapat struktur dari organisasi pos informasi yang dipimpin oleh seksi yang menangani PKKHB. Lalu setelahnya ada koordinator pos informasi, dan bawahnya ada pelaksana pemantauan, pelaksana informasi, dan pelaksana komunikasi radio. Lalu untuk tugas pengorganisasian yaitu melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan distribusi informasi. Bagi provinsi yang menjadi PPK regional dan PPK wajib mengelola fungsi pos informasi ini yaitu sebagai pengelola data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.